Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara orkestra pagi hari ini. Kita bersyukur ya saudaraku, Tuhan sudah pimpin kita minggu lepas minggu sehingga acara ini boleh berlangsung dan menjadi berkat buat kita sekalian. Haleluya. Dan tidak kalah penting juga kehadiran para host kita yang selalu menemani kita setiap hari Senin. Malam hari ini saya persilakan Ibu Valencia Maria yang sudah ada bersama kita untuk menyapa kita dan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Waktunya saya persilakan kepada Ibu Valencia Maria. Silakan Ibu Valencia. Terima kasih Pak Yusak. Shalom, selamat pagi Indonesia. Khususnya sahabat setia pendengar radio GSCA program Orkestra, obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Tentunya saya juga ingin menyapa teman-teman setia yang sudah ikut bergabung di ruang virtual saat ini. Ada Dokter Mega, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Hai, ada Ibu cantik. Ini ibu atau nona atau gimana nih saya menyapanya? Ada Ani Chandra Oh, ya. Nona iya, ya. iya. Kalau saya melihat masih nona ini, saya bisa menerawang. Oke, just kidding. Oke, kemudian kita mau ini juga semangat semuanya ya. Semoga semua senantiasa sehat dan tetap semangat mengikuti program orkestra. Ada Pak Yakub Cia yang mungkin dalam perjalanan beliau tidak bisa bersama dengan kita, menemani kita menjadi host, dan juga ada Ibu Teti. Hai, Ci Teti, apa kabar? Sehat selalu ya. Nah, Ibu Teti juga sedang dalam tahap menjalani pengobatan. Hari ini kurang enak badan beliau, jadi beliau tidak bisa mendampingi kita sebagai host ya, kalau dari berita yang saya terima. Ya, kita akan mendengarkan 1 jam ke depan. Tetap menjaga keamanan dalam berkendara bagi yang masih berada di jalan dan bagi yang di rumah. Ini anak-anak masih pada liburan ya, ibu-ibu. Yuk kita ngotik, ngobrol-ngobrol cantik bersama saya, Valencia Maria, dari CISC dan seorang narasumber cantik juga yang sudah bersama dengan kita yang katanya merupakan salah satu survivor kanker ovarium. Seperti diketahui, ovarium memiliki 3 fungsi otentik, yaitu melepaskan ovum, kemudian menghasilkan hormon, dan juga melindungi sel telur. Ya, tentu saja ini merupakan hak paten yang seperti tadi saya sempat sampaikan seorang Hawa. Well, kali ini kita akan bahas adalah kisah seorang wanita cantik ya yang mengalami kanker ovarium yang notabene mengagetkan bagi yang mendengar apalagi yang menjalankannya. Nah, sesuai dengan tema yang diambil yaitu tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Tentu saja bagi orang percaya dan mau berserah total kepada Tuhan dan tetap berusaha. Jadi kita berdoa dan berusaha, olah et labora ya, bekerja sambil berdoa, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Tanpa berpanjang-panjang, kita akan mengundang narasumber kita, Ibu Ani Chandra. Yuk kita ngotik mah, ngobrol cantik bersama. Hai Ani Hai Chandra, semua, hai semua pagi. apa kabar? Perkenalkan, baik Ibu. Salam kenal ya. Perkenalkan, Ibu Ani Chandra atau Non atau gimana nih? Saya panggilnya Kak, Mbak. saya belum merit, ya masih Nona. Oke. Oke, Nona Iya, ya. Jadi saya panggil nama iya, aja nggak apa-apa ya. iya, boleh. Atau saya panggil Kakak, Kakak Ani ya. Kak Ani Chandra. Gimana Kak Iya, Ani? eh, Mendengar temanya ini luar biasa. Kita eh, kita santai aja ya. Jadi kita kalau di orkestra ini saya kasih ininya ngotik mah gitu kayak. Jadi ngobrol-ngobrol cantik bersama. Jadi kita ngobrol cantik aja. Kita kayak talk show gitu ala-alanya ya. oke. Nah, Kak Ani, Anda kelihatan masih muda, energik ya. Ini kalau tidak salah saya baca ini di flyernya tahun 2021 ya, Betul, terdeteknya. iya.
Gimana kesannya waktu ketika menerima hadiah yang begitu? Kan nggak semua orang ya yang diberikan hadiah sama Tuhan seperti ini gitu. Nah, mungkin saya sudah sering juga membawakan kisah tentang cancer survivor tentang ovarium gitu. Namun eh, setiap orang itu pasti berbeda kisah. Setiap orang pasti Betul, berbeda pengalaman. Setuju ya, Ani ya? betul. Ya. Iya. Ani ini masih bekerja, masih Saat ngantor. ini sih sudah enggak ya. Hmm, Mungkin saya perkenalkan saya dulu ya. yap. Nama saya Ani Chandra. Dulu terakhir saya bekerja adalah di satu perusahaan skincare sebagai finance accounting pajak. I Nah, see. saat itu saya bekerja emang tingkat stresnya cukup tinggi ya. Pada waktu saya kerja itu eh, saya sering mengalami yang namanya demam-demam gitu loh. Tiba-tiba demam, terus hilang. Nanti saya minum obat hilang. Ntar berapa? Jadi ininya agak imunnya agak turun ya, karena mungkin ke satu stres yang tinggi, kedua kecapean. Nah itu saya sering mengalami demam-demam seperti itu. Yang kedua, saya juga sering mengalami cepet pipis-pipis terus, buang air kecil terus. Nah, itu cukup mengganggu juga. Nah, saya pikir itu penyakit biasa lah. Saya kecapean atau kalau kencing-kencing itu saya pernah ke dokter penyakit dalam paling dikasih antibiotik nanti hilang. Ntar begitu lagi nanti hilang. Ya udah saya anggap itu hal yang biasa lah, normal gitu lah. Nanti coba nggak pikir kalau itu salah satu gejala atau tanda-tanda yang menuju ke sana ya. Ya saya anggap biasa aja gitu. Nah saya ini sejak saya pertama mens itu selalu kalau mens itu sakit nyeri di bagian kanan bawah gitu loh. Dan selalu saya minum obat kalau kalau lagi mens kan sakit, saya pasti selalu minum obat gitu loh. Hmm. Ya itu berlangsung terus. Nah terakhirnya itu kenapa bisa saya sampai ke dokter ya karena uh, terakhir 1 tahun kejadiannya pas lagi COVID ya. COVID itu saya sering keluar flek pendarahan gitu loh. Tapi sedikit. Nah itu hampir hampir 1 tahun ya. Nah kondisi saat itu kan pas lagi COVID, saya mau ke rumah sakit juga males gitu loh. Jadi saya diemin aja. Terus kata orang-orang juga katanya kalau mau menopause emang nggak stabil apa nggak teratur begitu begitu jadi saya anggap biasa aja saya diemin aja gitu loh. Nah terakhir karena pas waktu mens itu saya nyeri banget tambah nyerinya tambah tambah berat akhirnya saya putuskan saya ke dokter untuk cek gitu loh. Hmm. Nah setelah saya cek ke dokter pertama eh, langsung di USG, langsung dokternya kaget. Ibu ada apa di dalam perut ibu? Ada tumor nih gede banget gitu loh. Ya udah, akhirnya dokter suruh saya MRI gitu kan. Udah, dan itu saya kan ada grup sekolah SMA gitu. Saya ngomong begini begini begini. Ada orang lagi yang apa teman yang kasih tahu, nih lu ke dokter ini aja, dia bagus ini. Ya udah, akhirnya saya dengan hasil MRI itu saya bawa ke dokter yang kedua gitu, ke profesor kedua di USG lagi benar ada tumor besar banget mungkin sebesar bola bola kasti tapi lebih besar lagi lah ya. Gitu itu besar sekali. Nah dokternya juga dengan USG itu akhirnya juga curiga dan akhirnya dia panggil satu timnya dokter timnya yaitu dokter onkologi ya untuk cek itu tumor ganas atau tumor jinak gitu loh. Dengan USG transvaginal itu akhirnya ketahuan kalau itu adalah tumor ganas. Akhirnya apa dokter onkologi itu kasih laporan ke profnya itu dia bilang ya hasil laporan itu ya diputuskan kalau itu udah kemungkinan besar tumor ganas stadium 2B Hmm. tadinya ya kan.
Wah, saya kaget setengah mati dan aduh saya langsung nangis segala macam. Saya pikir, aduh Tuhan, kenapa bisa aku kena ini apa ya, kanker gitu ya, segala macam. Ya dokter kan akhirnya suruh saya operasi dan segala macam. Akhirnya saya ngomong sama profnya, saya bilang, Prof, saya nggak ada uang nih. Bisa nggak saya pakai BPJS? Akhirnya dia kasih tahu cara-caranya untuk pakai BPJS. Akhirnya saya jalani dengan prosedur BPJS. Tahu sendirilah ya kalau nama BPJS kan pasti nunggunya lama ya, 1 bulan lebih gitu. Ya tapi sambil menunggu itu ya saya ke dokternya, saya tanya, ini aman nggak untuk dioperasi, nunggunya masih lama. Saya bilang, kata dokternya, iya nggak apa-apa, masih masih bisa katanya. Ya udah saya lakukan operasi. Nah, dalam waktu-waktu sebelum operasi itu ya ada waktu 1 bulan, ya itulah waktu untuk saya introspeksi diri. Saya coba tanya, Tuhan kenapa ya saya kok bisa kena kanker gitu, dosa apa saya kena karma apa, saya pikir-pikir saya apa yang ini. Terus kan teman-teman juga pada nanya, pada ngomong nih kalau kena kanker itu biasanya kepahitan, kepahitan, kamu harus beresin tuh yang namanya kepahitan segala macam. Ya udahlah, ya kita kan namanya pengen sembuh ya ikutin aja lah ya, suruh ngampuni segala macam, kepahitan semua diberesin. Ya udah sambil menunggu masa-masa untuk terapi ya, saya beresin tuh semuanya. Saya kepahitan, benci sama orang, mengampuni segala. Pokoknya tiap hari apa aja yang Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan ini saya beresin deh semuanya tuh. Udah selesai, udah beresin, udah semua. Ya pada waktu operasi ya tinggal kita jalanin lah ya untuk operasi itu. Nah udah ya kita juga doa peperangan rohani saat itu ya, dengan kalau kita sudah beres semua kan, uh, iblis sudah tidak punya hak lagi atas kita gitu, nggak ada tempat berpijak lagi. Jadi ya setiap kali ntar dioperasi, ntar saya kemo, setiap kali kemo ya kita doa peperangan terus nggak habis-habis gitu loh. Ya pokoknya saya sama teman saya dari satu tim ya lakukan doa peperangan, pokoknya kita apa batalkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis segala macam, apa uh, supaya apa sel-sel kanker itu mati, tidak menjalar-menjalar, tidak ada aktivitas-aktivitas. Kita semua pokoknya doain peperangan lah, pokoknya minta kesembuhan supaya obatnya itu juga merespon dengan baik, apa bisa menyembuhkan, merespon dengan baik. Pokoknya semua sel-sel kanker kita kita hancurin, kita inilah kita bombardir lah semuanya, kan kita udah beres semua nih kalau yang lama kita yang bagian kita udah beres, makanya kita karena setahu saya yang namanya penyakit itu pasti di belakangnya juga ada kuasa kegelapan yang menungganginya. Jadi kita harus ini lawan gitu loh. Ya udah kita aku lakukan kemo segala macam dan lain-lain. Puji Tuhan lu setiap kali kemo saya lancar-lancar aja, makan pun biasa, nggak pernah enek-enek segala macam. Bahkan saya nerima pesanan pada saat itu hampir ribu-ribuan masih sanggup saya kerjakan sendiri gitu loh. Dalam kondisi saya treatment kemo ke 1 sampai ke 6. Walaupun Pesanan apa kalau kadang-kadang boleh saya tahu itu? iya, saya berjualan makanan banyak, kue kering, Oh, uh, kroket, pastel wow. tutup, kroket Belanda, pastel tutup, lemper, Oh, combro, kue-kue kering, puding, banyak. Itu setelah saya wah. keluar dari uh, Kantor, pekerjaan perusahaan yang lama. resign ya. Karena kan nggak mungkin saya izin-izin terus dengan prosedur BPJS yang cukup itu panjang dari pagi sampai sore gitu ya, dan lama kan ini pengobatan ini cukup lama. Akhirnya saya berhenti dan akhirnya saya usaha sendiri aja, coba-coba bikin-bikin kue, di post-post di Instagram, di Facebook, dan kebetulan kakak saya emang teman-temannya banyak, jadi banyaklah dari pesanan dari kakak-kakak saya. Ya udah saya lakukan itu semua, bisa apa bisa ngelewati apa kemo-kemo segala macam dengan baik. Nah itu eh,
Ya, kira-kira sih seperti itu ya yang prosedur yang saya lakukan. Eh, eh. Nah, Luar itu biasa biasanya ya. yang paling ya paling apa gejalanya itu ya pendarahan ya karena pendarahan yang 1 tahun itu ya profnya juga marah-marah sama saya kenapa sampai 1 tahun baru berobat gitu loh kenapa kok nggak berobat dari awal-awal gitu loh ya saya bilang saya takut Prof soalnya saya lagi COVID begitu nah ini ini saya Pernah, cerita pernah, lagi sorry, saya kak sebentar. Mendarah-darah sampai setahun ya. Itu itu pernah cuma nggak sih flek-flek doang apa terbersit flek-flek doang flek-flek ya? Nah, kalau nah flek-flek kayak begini pernah nggak sih terbersit? Ini sebenarnya apa sih gitu? Pernah nggak sih cari-cari tahu dulu ini flek kok bisa sampai terus-menerus gitu, continue gitu? Pernah nggak cari-cari tahu gitu? Kalau cari-cari tahu enggak, tapi apa kata teman-teman kan katanya kalau mau menopause ini apa enggak teratur atau begitu-begitu. Jadi itu biasa katanya begitu. Jadi ya udah saya pikir itu pengaruh hormon kan ya. Ya udah saya diemin aja, tapi karena terakhir nyeri banget, jadi akhirnya saya putuskan untuk ke dokter. Tapi waktu sebelum-sebelumnya sebenarnya saya juga udah pernah ke dokter kandungan, tapi dokter kandungan ngomong aman-aman aja gitu loh, sebelum terjadi flek-flek itu. Jadi saya nggak ngerti dah ya, tiba-tiba yang terakhir-terakhir seperti itu. Nah, sebelum saya kena cancer ini sebenarnya saya kena COVID. Nah, I see. kena COVID di bulan Juli 2020. Nah, itu saturasi saya udah sampai 60. Sebenarnya saya udah titik kritis gitu loh ya, udah titik kritis. Di situ saya ada sakit gula, ada sakit darah tinggi. Plus sebenarnya udah kena cancer, cuman karena saya belum berobat, sebenarnya saya tuh udah kena cancer. Karena saya udah pada saat itu juga saya udah sering pendarahan terus, flek-flek terus gitu loh. Tapi kan karena belum berobat gitu. Tapi ini yang saya ambil dari sini adalah kalau emang Tuhan belum waktunya ambil nyawa kita, apapun masalahnya tetap akan Tuhan selamatkan dan Tuhan kasih bantuannya, cara-caranya sehingga saya bisa lolos dari COVID, bisa lolos dari cancer ini, saya bisa sembuh, bisa Tuhan pimpin saya ke dokter sini, ke dokter sini. Itu ada aja temen yang ngasih tahu ke sini dan ternyata dokternya dokter yang terbaik yang saya ambil gitu loh. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita nggak usah takut karena kalau Tuhan kasih kita masalah, pasti Tuhan kasih kita jalan keluarnya gitu loh. Setuju. Luar biasa ya. Ini kita flashback dulu ya, flashback. Eh, Kadangkala kita mendengar orang bilang kanker itu kan karena dari genetik, dari keluarga. Nah, apakah dari pihak keluarganya Kak Ani ini ada yang juga mungkin sakit kanker, mungkin kansernya jenis lain atau dari yang apa turunan keberapa lah ada yang meninggal akibat kanker atau gimana? Nah, ini kebetulan kakak saya yang laki itu adalah juga cancer. Dia cancer leukemia, Hmm. leukemia. Nah, dan ternyata kesini baru ketahuan kalau dari pihak mami juga ada yang cancer, dari pihak papi juga ada cancer. Nah, dan setelah saya selesai jalani kemo yang ke-6 itu, ternyata kakak saya pun itu mengalami pendarahan-pendarahan, tapi dia udah lama, tapi dia nggak ke dokter. Dia mungkin udah 3 tahunan sering pendarahan, tapi dia pendarahannya banyak. Nggak kayak saya flek-flek, tapi dia nggak mau, dia takut ke dokter gitu loh. Hmm. Nah, setelah saya selesai kemo, saya paksa dia untuk ke dokter. Saya bilang, udahlah periksa aja daripada didiemin terus-menerus begitu kan. Ya udah, akhirnya saya ajak juga untuk periksa dengan dokter yang sama. Akhirnya ketahuan juga kalau ternyata kakak saya juga kanker. Cuman kalau dia kankernya rahim, Hmm. endometrium, kalau saya Endometrium. ovarium gitu loh. Ya mungkin itu ya dari sisi gen juga mesti ada ya, karena dari gen itu ada, terus
Pemicunya saya rasa sih kalau kanker itu ya, ya saya pernah nanya-nanya juga sama dokter, penyebabnya apa sih dok? Ini. Dokternya malah ngomong, udahlah nggak usah nyari-nyari penyebabnya, yang penting kita cari aja bagaimana cara nyembuhinnya. Ntar kalau nyari-nyari penyebabnya nggak selesai-selesai, muter-muter aja, blunder ke situ aja, bolak-balik ke situ. Mendingan kita cari cara pengobatannya. Katanya namanya kita kena kanker kan kaget, pengen pengen tahu kenapa, ada yang salah di mana gitu kan ya. Ya udah, mungkin nomor satu adalah faktor pertama adalah gen ya. Nomor dua ya mungkin tingkat stres yang tinggi, terus kelelahan, terus pola makan yang karena kalau kerjaan terlalu capek, terlalu stres, dan itu kan nggak ada waktu gitu untuk bikin makanan-makanan yang sehat ya. Jadi kita makan ya seadanya aja gitu loh, dengan pola makan yang kurang bagus, makanan-makanan di luar, terus nggak pernah olahraga. Nah itu salah satu pemicunya dari situ, sehingga mungkin itu yang memicunya gitu loh. Jadi di samping saya sendiri ada uh, kegemukan, obesitas dan Obesitas. diabetes. Nah, itu mungkin salah satu faktor-faktor penyebabnya gitu loh. Ya, kalau saya perhatiin sih seperti itu ya. Nah, mungkin kalau yang lain mungkin penyebabnya yang lain ya, mungkin dari tidak pernah melahirkan atau apa, itu mungkin juga lebih resiko ya, karena saya kan juga nggak merit begitu loh. Nah, mungkin itu aja. Sebetulnya faktor gen itu nggak sampai yang terlalu ini. Kalau saya kurang setuju kalau dibilang faktor gen itu di nomor satu. Nomor satu itu semuanya adalah kembali ke pikiran, ke Hmm, ini tingkat stresnya kita gitu. hmm, Jadi hmm, ketika kita stres, depresi dengan pekerjaan, dengan segala hal yang menyelimuti kita, itu akhirnya bisa membuat cancer itu menjadi aktif. Kemudian betul. hormon ya, hormon Betul. juga gitu. Jadi kita ini kita mau edukasi juga ya untuk pendengar orkestra. Jadi sebetulnya kembali lagi ke pikirannya kita, bagaimana kita menyikapi diri, ya kan? Bagaimana kita melakukan hal yang baik. Kita nggak usah terlalu banyak pikirkan, nggak usah baperan, ya, nggak usah sensi. Nah, itu juga sebetulnya bisa membantu kita untuk menekan ya angka sakit, angka penyakit kita di dunia ini gitu. Jadi sebetulnya saya lebih setuju nomor satu itu di pikiran kita gitu. Jadi untuk makanan juga mungkin bisa jadi salah satu pemicu. Kalau kita sebut pemicu, makanya tadi dokternya katakan udahlah nggak usah cari-cari tahu gitu sebab penyebabnya apa gitu, karena dokter pun bingung sebetulnya apa sih penyebab dari kanker itu, ya kan. Iya, Jadi betul. dokter juga heran gitu sebetulnya apa, tapi ya kita kembalikan lagi ke kitanya gitu. Satu, kita anak Tuhan, ya kan, kita punya pencipta, terlepas dari agama apapun kita punya pencipta. Jadi ketika kita mengalami suatu hal yang mungkin kita rasa kita nggak bisa mengatasi, kita nggak bisa, nggak kuat gitu. Kita kembalikan, kita tanya kepada Tuhan, kita minta bantuan dari Tuhan. Tuhan, saya ciptaan Tuhan, ya kan? Saya sekarang Tuhan menitipkan saya sakit penyakit, masalah segala macam ke saya, namun saya nggak bisa nih melewatinya, saya kurang pede nih untuk menjalaninya. Bagaimana Tuhan memberikan saya kekuatan? Tuhan memberi saya semangat, memberikan saya kekuatan agar saya mampu menghadapinya. Kan begitu ya, kalau kita anak-anak Betul. Tuhan. Betul ya. Iya. Jadi ya itulah yang menjadi satu kekuatan bagi kita gitu, bagi Mbak Ani. Mungkin, oh ya saya punya Tuhan. Pasti saya yakin Mbak Ani ketika terdiagnosis terkena kanker ovari ini, pasti Mbak Ani, ya Tuhan kenapa sih why me? Kenapa saya? Kok saya yang terkena ovari ini karena kanker? Kok saya kena kanker? Benar. Ada Betul. seperti itu. Iya. Iya. Eh, Nah, kedekatannya Mbak Ani terhadap Tuhan sebelum terdiagnosis terkena kanker itu seperti apa sih? Kenapa maksudnya? Eh, Kedekatan kepada Tuhan, sorry,
sorry to say, kadang kita itu kalau misalnya belum sakit, kita kadang-kala itu, nah baca Alkitab. Ya, kalau harus ini mah enggak lah, nanti aja deh. Kalau diajak persekutuan, nanti aja deh. Tapi ini enggak semua ya, enggak semua. Ada beberapa gelintir orang ya kan. Namun ketika sakit, langsung sibuk. Hah, gereja, ini kita ibadah jam berapa? Kita harus datang nih ke gereja, minta bantuan Tuhan. Ada seperti itukah? Atau memang Mbak Ani ini udah aktif di gereja pelayanan sebelumnya, kemudian sering mendoakan, sering baca kitab suci, baca semua firman Tuhan, terus menjalankan. Kan kita kadang-kala membaca firman Tuhan, kita hanya membaca atau mendengarkan, kita nggak melakukan. Nah, bagaimana kalau Mbak Ani? Ya, kalau dulu sih saya waktu SMP sampai kuliah lah ya, itu saya dulu aktif di pelayanan pelepasan gitu, salah Mm-mm. satu gereja di pelayanan pelepasan. Tapi waktu saya mulai kerja, apalagi makin tambah sibuk, ya mulai agak udah nggak pelayanan dan udah males berdoa, males baca Alkitab. Ya ini juga mungkin salah satu teguran Tuhan karena Tuhan sayang sama saya supaya saya bisa Setuju. lebih dekat lagi sama Tuhan gitu loh. Ya ini sih Jadi, saya ambil positifnya ya dengan iya, kejadian ini. Jadi saya bisa lebih dekat sama Tuhan, lebih diajarin supaya lebih sabar, harus lebih sabar, harus ikhlas menerima menerima iya, kenyataan. Kalau dulu kan saya kerja di finance, accounting, tax itu kan harus tegas, harus ini. Kadang-kadang kita emosinya tuh kadang meledak-meledak begitu kan begini gini gini. Nah, sekarang saya mulai kurang-kurangin tuh yang seperti itu tuh emosinya mesti kita mulai jaga ya. Kalau sama orang ya udahlah ngadepin orang begini-begini udahlah cincai lah, udahlah biarin aja lah, udah yang penting kita mesti mulai jaga pikiran kita, hati kita tuh kita mesti mulai jaga dari sekarang karena itu juga salah satu proses untuk penyembuhannya saya gitu loh. Ya emang iya. itu proses yang harus dikerjakan ya. Heeh. Jadi kita harus yakin, kita percaya Tuhan sudah menitipkan ya. Tuhan percaya. Ini adalah reminder dari Tuhan ya. Jadi Tuhan mengingatkan kembali. Kamu dulu rajin loh pelayanan. Nah, kok sekarang Heeh. kamu lupain saya karena kamu sibuk di duniawi kan? Makanya kata Tuhan itu apa? Kita jangan terikat sama harta dunia, ya kan? Kita boleh boleh memiliki, kita boleh bekerja giat untuk mencari harta dunia. Namun kita harus ingat bahwa harta yang kita kumpulkan itu haruslah yang di surga. Karena harta yang kita kumpulkan di dunia ini akan dihabisi sama ngengap. Iya, Betul ya. iya Jadi betul ya sekali. kita harus mengumpulkan harta untuk di atas. Untuk kita nanti kembali ke Tuhan, kita harus sudah punya satu bekal ya, satu bekal. Ya seperti hari ini Mbak Ani mau bersharing, Mbak Ani mau berbagi, mengedukasi masyarakat. Nah, inilah harta untuk dikumpulkan nanti di surga, bukan harta dunia aja yang dicari semata-mata. Betul ya, Iya, Mbak Ani ya? betul, Nah, betul sekali Ibu. ini luar biasa ya, luar biasa, sangat menyemangati kita semua. Nah, kemudian kembali lagi, ketika Mbak Ani sudah terdiagnosis, dokter mengatakan, oh ya nih, sudah positif terkena cancer gitu. Apakah ada terbersit di pikirannya Mbak Ani, atau mungkin karena teman-teman juga banyak yang menyayangi ya, teman-teman pasti kan banyak sekali ya, yang memperhatikan, pasti ada yang menawarkan, lu mau nggak ke alternatif? Mau nggak? Ini ada loh yang bisa menyembuhkan. Ini bisa loh untuk bisa jalan tol lah lebih cepat sembuhnya tanpa operasi atau apa. Apakah ada? Oh banyak itu, terutama dari teman-temannya kakak saya itu adalah yang ngomong jangan kemo katanya nanti kemo malah jadi menjalar-menjalar, ada yang begini begitulah segala macam. Eh, ada loh yang kanker nggak perlu di kemo segala macam. Udah gitu coba tanya sama dokternya itu benar nggak, jangan-jangan salah diagnosa gitu loh. Atau kalau nggak Mbak Ani bawa tuh hasil biopsinya coba diperiksakan lagi ke rumah sakit yang lain gitu loh. Terus saya bilang, "Eh,
kan temennya kakak yang ngomong gitu, udah itu saya bilang, Mbak bisa jamin nggak kalau saya nggak di kemo itu sembuh dengan yes, yang itu sih mungkin ada yang tidak perlu di kemo dia bisa sembuh bertahan ya, tapi berani jamin nggak di kemo sembuh gitu loh. Kalau nggak berani jamin ya saya kalau cuma coba-coba doang ya saya nggak mau lah, mendingan saya pilih yang medis gitu loh. Suruh ganti, suruh kadang-kadang disuruh ganti lagi apa dokter ini bagus kok, dokter ini bagus. Saya bilang udahlah, saya bilang capek saya kalau harus bolak-balik ke dokter, kan itu dari nol lagi dan biaya lagi segala macam, kita juga duitnya juga nggak ada kan. Dan itu saya bilang udahlah kalau emangnya ini pasti Tuhan nanti akan pakai, mendingan gue doain aja tuh dokter supaya dia tidak salah diagnosa, punya hikmat, punya kepandaian pada waktu menangani penyakitnya saya, daripada gue bolak-balik cari dokter sana sini akhirnya 10 dokter ngomong yang lain, 10 dokter saya kebingungan sendiri kan. Saya bilang gitu udahlah, udah kalau emangnya mau hidup ya hidup, mati mau matilah saya bilang apa segala macam, pokoknya udahlah kalau mau pakai dokter ini udah bagus lah, dokter ini di rumah sakit yang bagus, udah gua udah nggak mau ganti-ganti dalal lagi, pusing lah dengerin pakai alternatif inilah ono sudah udahlah pokoknya saya jalanin yang ini, kalau ini berhasil ya pasti kalau Tuhan mau saya sembuhkan pasti Tuhan sembuhkan dengan lewat rumah sakit ini, lewat dokter ini, yang penting gue doa aja deh pokoknya. Kalau Tuhan mau sembuhkan pasti Tuhan sembuhkan, kalau Tuhan mau saya mati ya udah ada aja jalannya mati, udah bodoh amat lah, saya pikir dah saya pasrah aja kayak gitu. Ya udah akhirnya saya jalanin aja dengan pengobatan di rumah sakit itu dengan dokter itu, dan puji Tuhan semuanya baik, dan saya sudah 1 tahun setengah ya melewati dari sejak saya selesai kemo. Jadi dari selesai kemo saya sudah melewati ini 1 tahun setengah. Jadi udah kemarin di MRI juga dinyatakan sudah bersih, puji Tuhan gitu loh. Jadi pesan dari saya juga nggak usah terlalu kebanyakan juga dengar omongan ini ono teman sini teman sono, akhirnya kita kebingungan sendiri gitu loh. Mendingan kita doa aja sama Tuhan, minta Tuhan bimbing ke sini, biar Tuhan yang pakai dokternya itu dan segala macam fasilitas yang ada di rumah sakit itu, daripada kita ke sini akhirnya nggak karu-karuan, malah jadi nggak beres gitu loh. Ya menurut saya sih seperti itu ya. Ya, setuju, setuju. Ya, itulah kadangkala mungkin sebagian dari masyarakat kita itu masih ketika kita terdiagnosis kan galau ya, yang udah pasti galau. Kita sih manusiawi sekali kalau bicara tentang hal yang kita waktu awal-awalnya gitu terdiagnosis, kemudian kita galau, sudah pasti gitu. Kemudian tawaran datang bergantian karena mereka memperhatikan kita, menyayangi kita, itu adalah apa bentuk kasih dari teman-teman gitu. Nah, namun keputusan adalah di tangan kita. Nah, kita Betul. harus lebih bijak, harus berhikmat, harus tetap kita menggunakan jalur medis. Karena apa? Karena yang namanya kanker ini kan penyakit yang serius. Iya Kalau betul. misalnya kita dengan jalur yang dokter-dokter yang pintar, yang dalam tanda kutip, dokter kan orang pintar. Kalau menurut saya, dokter itu orang pintar karena apa? Karena dokter itu belajar. Ilmunya itu lama baru bisa dicapai, ya kan? Nah, Iya. itu melalui obat-obatan yang diberikan pun semua adalah melalui penelitian yang panjang sekali. Nggak bisa langsung obat ini ditemukan langsung diberikan ke pasien. Makanya kita selalu membaca yang namanya obat itu di belakang ada indikasinya, ada oh ya tertulis ya, kamu makan minumnya harus berapa mili dikali 1 hari 2 kali, 1 kali itu karena dosisnya sudah ditakar gitu. Namun kalau Iya. kita yang namanya ke alternatif, nanti dia bilang penyakit pindah ke kambing, penyakit pindah ke ayam. Nah, itu kita kadang-kadang harus dengan logika kita juga gitu untuk kita menyikapi, ya kan? Nah, itu yang harus kita tekankan, hati-hati. Boleh nggak kita kalau misalnya konsumsi apa minuman-minuman herbal? Boleh. Boleh nggak menurut Kak Ani?
sebenarnya herbal atau suplemen kan saya juga ditawarin segala macam-macam Mm-mm. itu ya. Saya rasa itu juga ada yang mungkin itu cocok-cocokan ya, ada yang bagus Ya, atau betul. ini Betul. ke satu itu. Menurut saya mungkin kalau sudah dia dengan merek yang sudah teruji di laboratorium, mungkin itu masih Mm-mm. lebih bisa Tanggung jawabkan. dipertanggungjawabkan dibanding dengan herbal yang godokan-godokan yang kita nggak tahu takaran-takarannya tuh yang pasnya apa gitu loh. Kalau yang udah teruji di laboratorium, saya rasa itu baik lah. Tapi itu Ya, saya rasa hanya untuk membantu untuk stamina kita doang, iya, imunnya kita betul. doang, tapi tidak Betul. menyembuhkan gitu Ya, loh. jadi kita Jadi ini kalau misalnya yang namanya apa herbal itu boleh kita gunakan sebagai suplemen, side ini ya, side vitamin buat kita, buat tubuh kita. Namun setelah kita menjalani terapi selesai gitu, itu juga harus kita konsulkan kepada dokter yang menangani kita gitu, yang menangani kansernya kita gitu. Jadi jangan sembarangan, itu yang harus kita tekankan. Jadi boleh-boleh saja. Yang namanya saya suka kok minuman jamu-jamu embok-embok itu. Namun kalau kita sudah sehat, sudah maksudnya sudah menjalankan yang namanya pengobatan terapi dari kanker tersebut, udah kelar, ya kita boleh minum itu gitu. Itu kan sebenarnya buat stamina tubuh bagus ya. Kayak jahe apa kalau orang mungkin Chinese kalau itu godokannya itu jamu-jamunya herbalnya itu kita bikin sendiri, mungkin kita tahu kan itu campurannya apa aja. ya, Tapi ya kalau betul. misalnya yang di kemasan-kemasan itu kita nggak tahu loh, kadang-kadang yang di pasar-pasar itu ada campuran apa, mungkin ada Ya, obat apa yang betul. obat kimia apa yang supaya apa jualannya itu laku atau apa. Nah, itu yang mungkin membahayakan buat Betul ginjal sekali. kita, ya kita nggak tahu ya. Iya, Uh, iya. Heeh. juga Nah, dengan obat-obat kemudian oke, sirse kita juga. kita oke, kita ini lagi mundur lagi. Ketika di biopsi kan. Nah, pernah nggak tahu sebelum mendengar kata biopsi itu sebelum terdiagnosa terkena kanker itu pernah nggak tahu biopsi itu apa? Hmm, ya cuma ngelihat tahu-tahu dari ini aja, dari Google, baca-baca aja, oh biopsi ini begini begini begini, ya udah cuman sekedar tahu aja itu. Iya, karena ada yang masih bertanya-tanya, boleh nggak sih yang seperti tadi sempat Kak Ani bilang, oh ya biopsi ini apa orang bilang nanti kankernya malah menjalar loh, nanti malah lebih parah, bisa Hmm. menyebabkan kanker kita makin makin parah gitu kan istilahnya gitu. Nah, ada yang ngomong begitu, kalau dioperasi malah di kemo atau dioperasi malah ada yang menjalar-menjalar, malah tambah kankernya menjalar-menjalar. Saya rasa setiap orang punya kondisi yang beda-beda ya, tubuhnya juga beda-beda, dan dokter akan cocokkan dengan kondisi kita atau tubuhnya kita. Dan walaupun penyakitnya sama ovarium, pasti tiap dokter akan ada suatu apa pengobatan tersendiri dengan komposisinya sendiri terhadap pasiennya itu. Jadi nggak bisa disamakan semua. Kalau saya pengobatannya ini orang lain juga harus sama gitu loh. Dokter pasti punya ini sendiri apa diagnosanya sendiri, penilaian sendiri yang cocok untuk pasien ini. Kalau masalah menjalar-menjalar ya uh, ya itu semua pengobatan pasti mungkin ada efek sampingnya atau faktor-faktor resikonya yang kita nggak tahu ya. Ya kalau misalnya menjalar-menjalar ya nanti pasti akan dokter cari lagi bagaimana cara mengatasinya, itu urusan dokter lah ya. Itu kita nggak usah kepusingan dengan segala macam cerita ini cerita ono. Yang penting kita jalanin aja proses medisnya gitu loh. Kalau urusan ya intinya beginilah, hidup matinya kita tuh di tangan Tuhan. Apa teman saya ngomong, saya stadium 3B, saya bilang setelah biopsi stadium 3B. Teman saya ngomong, udah nih nggak usah mikirin stadium-stadiumnya. Tuhan kamu jauh lebih besar daripada penyakit kanker kamu, daripada stadium 3, stadium 4, mau stadium 4 kan mau stadium 10, diamin, biarin aja, nggak usah itu. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu cuma percaya kamu punya Tuhan yang lebih besar dari penyakit kamu. Itu aja. Percaya kalau kamu punya Tuhan yang lebih besar dari penyakit kamu.
Oh iya 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 benar-benar ya kok ya iya benar kok iya 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 ya udah akhirnya ya itu kadang-kadang kita perlu komunitas yang apa bisa membangun kita supaya kitanya punya apa iman gitu kadang-kadang kan seliweran sana sini omongan ini kadang-kadang kita suka goyah lagi bingung lagi nah itu kita harus ada di komunitas yang baik dan kita harus kembali lagi ke firman Tuhan apa imani lagi firman Tuhan kita ini imani lagi apa kita ini apa percaya lagi sama firman Tuhan supaya kitanya nggak goyah gitu loh itu Betul aja. sekali. Jadi makin seru ya ceritanya kita ya. Udah tentang biopsi. Nah, ini kalau setelah terdiagnosis kan menjalankan terapi. Tadi kan menjalani kemo ya, kemo Nah, bahkan mungkin sinar ya. Sinar ada, sinar juga enggak, saya nggak di sinar kemo nggak di doang. sinar ya. Jadi hanya kemo. Nah, ketika menjalani kemoterapi ini juga banyak yang menjadi pertanyaan di luar sana. Kalau kemo itu sebetulnya kita dilarang nggak sih makan ini, makan itu, atau kita boleh-boleh saja makan apapun gitu. Nah, ini pengalamannya Kak Ani ini. Oh, kalau saya sih kemo apa aja saya sikat. Ya, apa aja saya sikat malah setelah saya kemo selesai baru ada omongan inilah mesti jaga ini ono saya sampai bilang ngomong gini wah, gue kena kanker nggak bisa makan enak lagi dia makan rasa nggak boleh, makan yang ada micin-micinnya nggak boleh. Gimana nih kalau makan di luar sama sekali kan nggak bisa dong katanya bilang. Lepas Masa semua 4P ya. harus semua harus masak sendiri apa jadi repot banget ya ini kena kanker begini saya bilang awal-awalnya ya saya agak ini juga agak berontak juga ya saya bilang susah amat ya kena kanker harus begini banyak banget tuh omongan ntar ada yang begini begini saya bilang aduh kita udah di dunia ini sih udah banyak tercemar dengan segala macam kimia yang Setuju. kita nggak pernah tahu ya kalau Ya, kita harus ngurusin ini makan ini kandungannya apa ya ada apa akhirnya kita secara cemas sendiri ketakutan sendiri setiap kali mau makan ya kan yang penting menurut saya kalau tahu makanan itu kurang baik ya kita kurangin aja tapi jangan kita ketakutan yang penting kita nggak berlebihan dan kalau makanan itu nggak baik ya jarang-jarang lah makannya jangan tiap hari makan itu loh jadi kan ibaratnya ya tahu diri sendiri gitu loh kita tahu diri sendiri iya. tapi jangan ketakutan ntar makan ini wah ini ada micinnya apa nggak ya ada micinnya nggak ya ketakutan micin ketakutan apa segala macam pewarna lah perasa atau emang itu baik ya semua itu baik kalau kita bisa hindarin semuanya itu baik tapi kan dengan kondisi yang seperti ini nggak bisa kita 100% akan hindari semuanya kecuali kita masak sendiri ya masak sendiri juga saya nggak pakai micin kagak enak biasa biasa pakai micin gitu loh Tanpa akhirnya rasa hambar ya. iya Tanpa akhirnya rasa hambar. tetap aja pakai micin sedikit gitu loh ya intinya menurut saya nggak usah juga ketakutan dengan makanan makan makan aja lah yang penting sewajarnya itu aja Iya, jadi kita malah juga lebih yang malah lebih menjalani. malah kita lebih harus yang kita jaga adalah pikiran positif dan hati kita yang bersih itu jauh lebih baik daripada kita ngeributin makanan terus ini oh no ini boleh nggak ini kita akhirnya cemas sendiri cemas terus khawatir terus malah itu nggak baik buat kita gitu loh. Setuju, setuju. Ya, itulah kadangkala ada sebagian masyarakat yang masih berpikir, oh iya saya terkena kanker, katanya nggak boleh makan daging, nggak boleh makan daging merah, nggak boleh makan yang namanya turunan karbo, nggak boleh makan yang apa susu segala macam ya. Itu bisa Iya, menyebab terus tepung-tepungan, penyebab tepung-tepungan, penyebab ini goreng-gorengan. penyebab. Wah, itu repot banget loh. Kita jadi Nah, mau makan apa gitu loh kan. Ya, mungkin sehari dua hari kita bisa lakukan. Kalau terus-menerus kan lama-lama juga bosen. iya, Ya jadi kan? kita harus bijak tentang makanan ini ya. Boleh makan, namun kita harus tahu keseimbangan. Jangan Betul. makan berlebih, ya kan? Kita harus makan karena kita butuh yang namanya protein, protein nabati, hewani kita butuhkan, ya kan? Kita mungkin bisa ganti, tapi kan nggak semua tubuh bisa menerima. Kemudian kita butuh yang namanya zat besi, mineral, karbo, semua itu dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Namun kita harus bijak kalau memang kita tahu makanan ini kurang baik buat
tubuh kita agak-agak jauhi gitu kan. Ya, Kita kalau memang tahu ini kurang-kurangin. bisa, ya kita kurangin. Jadi kita harus punya satu keseimbangan. Hari ini saya makan daging sedikit, ya kan? Besok saya perbanyaklah yang namanya makanan sayuran, buah-buahan, ya kan? Itu kan bagus karena mengandung serat. Nah, boleh nggak perlu juga makan sampai satu keranjang, ya kan? Kita makan ya Iya, pokoknya secukupnya. Makanya ada istilah makanlah, jangan sampai kenyang. Kalau kita sudah kenyang sedikit, udah cukup gitu. Nanti kita boleh juga ngemil lagi sedikit kan gitu. Jangan makan sampai berlebih-lebih. Kadangkala udah makan kayak maaf dengan apa porsi yang seperti kuli bangunan itu betul-betul sampai penuh, sampai menggunung. Waduh, makannya heboh gitu kan. Kadangkala juga nggak habis ditaruh, dibuang. Nah, itu kan juga kalau istilahnya tuh kayak mencuri dari hak orang miskin gitu. Jadi sebetulnya kita makan ya udah secukupnya aja. Makanya saya kadangkala saya pernah mengikuti suatu seminar itu tentang orang membuang makanan seluruh dunia itu setiap hari itu, waduh, bertonton itu kadangkala tuh membuat miris. Ya kita pokoknya yang secukupnya saja gitu, nggak perlu sampai yang berlebih-lebih kan begitu ya. Nah kembali betul. lagi memang kita harus selalu menjaga hati, menjaga pikiran kita. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang mujarab buat kita, ya kan? Jagalah hati, jangan kita kotori kan begitu ya, kayak Ani ya. Nah, Iya, betul. Kak Ani tadi ada bicara tentang support system ya, support system. Nah, support system ketika kita terdiagnosis itu kan pasti orang terdekat. Hmm, Mungkin sahabat, ya mungkin keluarga, kemudian komunitas. hmm, Betul ya. Jadi support system itu harus ada di saat kita terdiagnosis terkena kanker. Ya, yang paling utama adalah orang terdekat kita. Itu merupakan support system yang sangat membangun kita untuk membantu kita untuk lebih kuat, lebih bersemangat. Gimana menurut Kak Ani? ya betul. Apa kita emang butuh orang-orang yang positif untuk membantu kita untuk menjalani terapi ini ya. Kalau dari sisi keluarga sendiri malah keluarga saya malah ketakutan dengan saya kanker, malah ketakutan dan kebingungan mau gimana. Makanya banyak cerita harus begini, begini malah tambah membuat saya bingung ya. Akhirnya saya malah lebih dekat ke komunitas gereja. Akhirnya saya ngomong sama salah satu pengurus gereja di situ untuk ya dilayani pelepasan dan lain-lain dan lebih lebih dibimbing ke arah yang positif gitu. Jadi jalaninnya apa lebih 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 yakin, lebih lebih nggak dibimbang gitu loh. Jadi jalanin aja karena ya penyakit ini ditolak juga nggak bisa apa eh, ya mau nggak mau ya harus dihadapin dan dijalanin nggak bisa kita tolak-tolak juga nggak bisa ya kan kalau diemin aja malah menjalar-menjalar ya kan. Ya mau nggak mau ya dijalanin dengan pengobatan medis ya udah kita jalanin yang penting kita di dalam menjalaninya ini libatkanlah Tuhan Yesus di dalam perahu kita, undang Yesus di dalam perahu kita sehingga ketika menjalani kemo menjalani operasi dan lain-lain itu tidak terasa berat. Jadi tetap emang ada efek-efek sampingnya, tapi tidak berat gitu loh. Karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Itu aja apa yang dari saya. Jadi jangan kita kepusingan sendiri dengan kekuatan kita, ketakutan sendiri dengan otak-otak kita yang segala macam begini begono. Mendingan udah kita pasrah aja sama Tuhan. Nanti Tuhan yang tunjukkan ke sininya nanti Tuhan yang kasih tahu apa yang Tuhan yang pimpin. Dan itu jauh lebih baik daripada kita yang kepusingan sendiri dengan Setuju. otaknya kita gitu loh. Setuju. Ya, itulah kadang-kadang kita manusia itu kadang kita sering menjadi dokter buat diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengalami, kita sudah menduga-duga, oh iya ya, saya barangkali kena ini, saya barangkali kena ini. Di anu dia pakai dokternya si A, bagus loh. Saya mau pakai dokternya si A. Belum tentu ya, dokter A itu pasti cocok dengan kita. Betul. Jodoh-jodohan kan. Nah, saya setuju sekali dengan Kak Ani tadi bilang bahwa kita harus mendoakan dokter yang menangani kita supaya mereka diberi hikmat, mereka diberi satu kekuatan untuk menangani kita.
Kan Iya, semua dokter itu adalah perantara. Ya maaf ya Dokter Mega, mungkin Dokter Mega masih bersama dengan kami di sini. Dokter itu kan perantara. Mereka betul. diberi kepandaian, mereka diberi kelebihan, ilmu yang melebihi orang awam. Nah, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tangan kanan dari Tuhan. Mereka menjadi Iya. perantara, gitu kan. Mm-mm. Jadi, dokter pun semua, saya rasa mau sehebat apapun dokter di dunia, itu tidak bisa melebihi Tuhan kita, tidak bisa melebihi penciptanya kita, gitu. Jadi, apapun kita serahkan ke Tuhan, Tuhan yang melakukan gitu. Melalui siapa? Kan begitu perantaranya. Betul ya, Betul, Kak sampai Ani? saya ngomong sama kakak saya kan suruh ganti-ganti dokter, alternatif segala macam. Saya bilang, udah gue percaya sama dokter ini. Kalau gue udah percaya, udah gue percaya sama dia aja. Lu kalau nggak percaya sama manusia, lu mau percaya sama setan? Saya bilang, udah percaya aja sama dia, biar nanti Tuhan yang bekerja lewat dia. Saya bilang, udah Betul. jangan kebanyakan dokter-dokter ini pusing sendiri kitanya, ya kan? Nah itu kita juga harus satu punya apa keputusan sendiri. Jangan kita ngikut sini, ngikut sana, ngikut sini, ngikut sana. Akhirnya uh, tidak ditangani dengan baik, malah ntar ganti-ganti dokter melulu, malah dokter sini ngomongnya begini caranya. Yang dokter sini beda lagi pendapatnya, dia maunya dengan caranya begini. Akhirnya kita yang pusing sendiri, ya kan? Makanya udah, kalau kita udah Tuhan pimpin sama dokter yang ini, ya udah percayakanlah sama dia. Nanti Tuhan yang bekerja. Menurut saya Iya. sih seperti itu ya. Dan satu catatan lagi buat teman-teman pendengar orkestra ya. Kita itu sebagai pasien, kita jangan menggurui terus dokternya. Kemudian kita tuh jangan apa ya, memaksa kehendak kita gitu. Kadang-kadang kenapa sih dokter gini-gini? Kenapa sih dokter gini-gini? Ah, kok dia menangani saya nggak sampai detail segala macam. Dokter lebih tahu. Ya kan? Iya, Dia kan pasti punya tim gitu. Mereka itu punya tim gitu. Jadi kita tuh harus lebih sabar ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita sebagai iya, pasien, kita harus lebih sabar. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Kadang kita tuh melihat di rumah sakit itu kadangkala itu terjadi. Pasien protes di tengah kesibukan dokter. Kadang juga para perawat diprotes apa ya kita apalagi pengguna BPJS ya. Jadi kita sebagai pengguna BPJS itu harus lebih bijak, lebih sabar gitu karena kita sudah bersyukur sekali. Kalau saya bilang kita harus bersyukur kita di Indonesia ini bisa menggunakan fasilitas BPJS. Meskipun kadang-kala ada yang protes, kan gue bayar tiap bulan. Memang kita bayar seberapa, ya kan? Apalagi yang betul, namanya kanker. Mahal loh itu pengobatan kanker. betul, Namanya iya, kanker itu kantong kering ya, kantong kering. Jadi kita tuh harus lebih bijaksana. Kita menyikapi diri yang sabar. Dengan kesabaran kita, kita juga membantu para tim medis untuk bekerja lebih baik. Jadi mereka itu bekerja juga dengan apa lebih legowo. Mereka bekerja nggak didesak-desak, nggak di apa di omel-omelin ya, nggak diprotes-protes, mereka kan pasti kerja dengan baik gitu. Itu saya yakin gitu. Jadi kita harus lebih baiklah bersikap gitu. Namanya kita manusia ya. Kita juga harus mendoakan semua tim medis, semua yang ada di rumah sakit, mereka yang merawat, mereka yang bekerja kan semua sama. Cuma nasib kita aja yang berbeda-beda. Setuju ya Kak Ani betul, ya? Ya, iya, itulah kadangkala manusia ya kadangkala masih terpicu dengan kemanusiaannya masih berpikir gua datang ke rumah sakit ya gua mau langsung sakit mau langsung sembuh ya nggak bisa juga seperti kita minta ke Tuhan kalau Kak Ani minta Tuhan Tuhan kenapa saya yang terkena kanker saya minta sembuh saat itu sembuh saat itu nggak perlu operasi itu namanya mujizat ya kan? iya, Nah, itu kalau terjadi itu namanya mujizat. Tuhan mendelikan mata orang buta, itu mujizat, ya kan? Tak, memang Tuhan sering membuat mujizat, namun Tuhan ini mau memproses kita juga. Apakah saya tidak memberikan mujizat, orang ini masih tetap setia terhadap saya, masih tetap mau melayani, masih tetap mau datang ke saya, kan begitu. Jadi kita ke dokter kan sama, obat ini nggak mempan buat kita. Seminggu lagi balik ya. Minggu balik. Oh iya nih, ternyata kamu mesti pakai obat ini, tambahan obat ini. Artinya apa? Ini proses. Tuhan juga sama.
Tuhan menguji kesabaran umatnya. Tuhan menguji apakah kamu tetap setia terhadap saya. Saya kasih kamu kesempatan. Oh ya, kamu minta mujizat, saya nggak kasih mujizat dulu. Saya mau proses. Saya mau proses si Ani nih. Kamu nanti ya jalanin dulu kemoterapi. Jalanin dulu yang namanya radiasi kah atau gimana, ya kan? Nah, Iya, itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Pasti Tuhan akan memberikan satu kekuatan bagi manusia, bagi umatnya yang percaya bahwa yang kupikul itu tidak berat. Kalau betul. kita orang-orang Kristen, Nasrani, kita melihat salib Yesus. Berat gak ketika Yesus memikul salib? Iya, benar. Itu. Jadi yang itu yang harus kita tanamkan di otaknya kita. Tuhan memikul salib itu berat gak? Sendiri loh, nggak ada yang bantu. Jadi ya sakit. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami yang namanya sakit yang sudah kita anggap ini berat banget bagi saya. Orang bilang di atas langit ada langit. Jadi ketika kita sakit ini, kita melihat teman-teman kita yang sakitnya, wow, stadium lanjut. Iya, Betul. itu kalau masalah umur atau takdir itu udah keputusan Tuhan lah ya. Eh, Begitu juga dengan kalau menurut saya dengan kesembuhan ya, kesembuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih kita mujizat, kasih kita kesembuhan pertama Tuhan kasih, kedua, ketiga, ketiga dan seterusnya Tuhan selalu kasih. Tapi mungkin ada saatnya juga Tuhan bilang sudah nak, waktunya segera untuk pulang. Jadi kita pun harus bisa terima itu semua. Jadi kita juga nggak bisa paksa-paksa harus sembuh, harus sembuh, harus sembuh. Kalau semuanya harus sembuh, berarti nggak ada orang di dunia ini yang meninggal karena sakit dong, ya kan? Jadi Ya, kesembuhan itu pun juga adalah satu kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa paksa-paksa. Jadi kita juga harus hanya bisa minta kemurahan Tuhan supaya kita diberi umur panjang atau apa kesembuhan, menjalaninya dengan ringan itu hal kita hanya bisa minta, tapi kita nggak bisa paksa-paksa Tuhan harus begini itu juga satu satu kadang-kadang satu doktrin yang salah ya. Jadi ya jalani aja lah apa yang Tuhan mau, prosesnya jalani semuanya, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Dan nanti kalau satu saat Tuhan bilang sudah waktunya untuk pulang, ya udah kita juga harus terima, apa harus bisa ikhlas, terima, siap untuk menghadapnya. Nah, pada waktu nah pasti adalah saat-saatnya di mana nanti satu saat ada yang namanya kritis ya. Nah, disitulah kita mulai uh, harus bisa menghadapinya dengan tenang karena dengan ketika legowo. kita ketika pasti nanti satu saat juga saya akan mengalami yang namanya paliatif kali ya, obat paliatif dikasih obat ini obat itu. Mungkin saat ini saya masih masih ini ya, kita nggak pernah tahu yang namanya cancer itu 10 tahun 20 tahun Oke, kemudian. oke, kita tahan dulu Kak Ani. Ini makin seru nih pembicaranya kita nih, makin asik nih. Nah, tapi kita harus ini dulu break sebentar ya. Jadi pendengar orkestra, kami akan segera kembali. Kita akan mendengarkan sebuah lagu. Namun teman-teman yang masih penasaran dengan topik hari ini, yaitu tangan Tuhan tidak pernah terlambat ya dalam menolong Ibu Ani Chandra ini, boleh bertanya seputar penyakit yang tadi telah dipaparkan oleh beliau ya. Silakan teman-teman mungkin yang di ruang virtual boleh type di kolom chat dan teman-teman yang masih dalam perjalanan juga boleh menghubungi admin Radio Good News saat ini ya. Kami tunggu, kita tetap stay tune dan kami akan segera kembali. Pendengar setia Radio Good News, program orkestra. Kita kembali lagi bersama saya Valencia Maria dari CIEC bersama narasumber pagi ini Ibu Ani Chandra yang telah memaparkan bagaimana beliau sampai terdiagnosis yang namanya kanker ovarium ya, yang cukup ditakuti, dikhawatirkan oleh kaum wanita. Dan kita akan kembali lagi ngotik ngobrol cantik bersama saya dan Mbak Ani Chandra. Kini saya akan mengundang juga
Ibu Ria dari Kalimantan untuk join bersama kami. Yo, ngotik mah Ibu Ria. Ibu Ria silakan on cam. Hai Ibu Ria, Bu Manteria. Ternyata Bu Mantaria masih mungkin ada masalah sedikit ya. Kita akan lanjutkan. Ya, kembali lagi tadi Kak Ani sudah membicarakan, tadi sudah memaparkan tentang yang namanya biopsi, bahkan sudah sampai ke kemoterapi. Ini kan sudah luar biasa ya. Kita juga jadi belajar banyak ya. Kita juga bisa ya sedikit-sedikit tahulah apa yang biasa disampaikan oleh para dokter ya. Betul ya Kak Ani ya. Hai, Ya. Bu Ria, ayo ikut join. Halo, selamat pagi buat Ibu Pagi-pagi. Maria, Ibu Ani, Bagaimana dan kabar teman-teman Kalimantan hari semua. ini? Bagaimana Baik, kabar Kalimantan hari ini? baik. Aduh, semangat ya teman-teman di sana. Bagaimana semuanya sehat? Sehat. CISC mengikat semuanya dalam semangat. Biasa Amin, kegiatan amin. Iya. rutin, support di rumah sakit, buat teman-teman, buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, seperti itu. Kegiatan kita setiap hari, kegiatan teman-teman. Luar biasa ya, kita sangat berterima kasih sekali. Nah, kita juga berterima kasih. Oh ya, Kak Ani tadi juga sempat menyampaikan komunitas ya. Tadi kita ada berbicara tentang komunitas. Apakah Kak Ani juga sekarang sudah aktif masuk ke salah satu komunitas kanker? Udah di CISC. CISC ya, CISC Indonesia ya, luar biasa. Terima kasih ya Kak Ani sudah mau join di CISC Indonesia. Nah, apa manfaat yang sudah Kak Ani peroleh setelah join di dalam komunitas tersebut? Eh, ya banyak sih ya. Saya cuma lihat ya banyak sekali karena cancer itu banyak sekali efek-efek sampingnya. Ya paling di situ kan banyak dikasih tahu cara mengatasi efek samping pada kemo, daripada radiasi. Dari situ saya juga bisa dapat ilmunya, belajar dari situ. Terus kan juga ada seminar-seminarnya, ya itu lebih membantu saya untuk lebih mengenal penyakit-penyakit kewanitaan gitu loh. Bagus itu CIC itu bagus, komunitasnya bagus. Cuma ya kadang-kadang pada ekstrim aja sama makanan, pada ketakutan ini itu ya menurut saya sih kita nggak usah ketakutan, tapi kita lebih bijak aja untuk memilih makanan-makanan yang baik itu aja menurut saya. Ya, karya, karya. Itu katanya makanan-makanan ekstrim ya. Ya, itulah tugas-tugas kita yang sudah join di komunitas, yang sudah banyak mendengarkan ya pemaparan, bahkan yang namanya webinar dari para dokter. Kita bisa menyampaikan, oh ya ternyata makanan yang harus kita hindari itu seperti apa sih, yang 4P ya, yang apa? Silakan Bu Ria. Iya, saya sering ya ikut-ikut dengan teman-teman CISC. CISC seringkali mengadakan join dengan rumah-rumah sakit dengan para dokter dengan makanan ya. Kita beberapa kali di World Cancer Day sejak 2018 saya ikut 19, 20, 21, 22 yang terakhir sebelum pandemik. Itu para profesor ahli gizi medik itu bilang bahwa ya makanan memang harus seimbang. Otak kita perlu karbo, tubuh kita perlu lemak hewani, lemak nabati karena itu ada komponen-komponen yang tubuh kita memang perlu. Intinya makanan seimbang lah. Kita nggak tahu persis juga sih apa yang nggak boleh, apa yang boleh di dalam komponen-komponen kecil tertentu secara kimiawi di dalam makanan kan kita bukan ahlinya. Penelitian mengatakan memang ya makanan seimbang itu adalah kebutuhan tubuh kita dan kita nggak tahu yang seimbang itu secara detail gimana. Yang penting seperti kata Bu Ani tadi, kita makan apa yang sehat. Kita kan bisa lihat nih makanan yang sehat itu gimana, yang higienis itu gimana. Apalagi kalau kita masak sendiri kan pastilah lebih sehat, pasti lebih higienis ya. Mencucinya, menyiapkannya, cara memotongnya, memilih bahan bakunya. Nah, itu semua bisa aja sih kita lakukan dengan baik. Kalau saya sih pemakan daging-dagingan.
Cuman ya tadi ada porsinya. Daging itu kan buat kita mungkin kalau yang pernah saya dengar buat kanker usus yang dilarang ya salah satu karena ususnya nggak kuat mencerna. Karena dia masalah dengan usus seperti itu. Kalau yang kayak saya kanker paru, wah daging mah enak banget gitu. Nomor satu Tapi ya. ya, tapi ada porsinya gitu loh. Kalau Iya. kita nggak seimbang kan makanan nanti susah juga. Ada sayurnya, ada buahnya, ada protein hewani nabatinya, ada karbonya. Karbo itu kan nggak harus dari nasi. Banyak padanannya. Tapi hasil proses, kata dokter gizi medik, sebaiknya kita konsumsi seperlunya saja. Kalau nasi kan bukan hasil proses, masih alami, banyak kandungan yang lain di dalamnya. Tapi kalau mie, roti, yang lain-lain, gula itu kan hasil proses, porsinya ada. Kalau saya sih peminum gula masih sampai sekarang, tapi ada porsinya, udah berkurang jauh lah. Kue-kue juga saya pemakan kue, tapi udah berkurang jauh. Ya kalau kepengen beli, bikin kalau sempat. Ya apa yang enjoy lah seperti kata Bu Ani tadi, itu aja sih. Kalau di CISC nggak di kalau kita ya di training nggak dilarang ini itu sih, cuman seimbang. Ya, kita dari tadi sudah berbincang-bincang tentang CISC. Mungkin di luar sana mereka bingung, ini CISC ini apa? Klub bola kah? Atau apa? Karena ada klub bola yang namanya CISC. Nah, CISC ini sendiri adalah Cancer Information and Support Center ya. Jadi salah satu komunitas pasien nirlaba terutama untuk pasien kanker. Jadi kalau kita udah terkena kanker, kita bingung ya kan, ya seperti tadi Kak Ani ya, cari komunitas lah ya kan, supaya kita saat ini kan banyak sekali ya komunitas kanker yang ada. Kita pilih yang baik buat kita, yang kira-kira kita cocok, kita join ya kan. Kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang diberikan para dokter, karena di setiap grup WhatsApp itu pasti ada dokter yang ini di dalam gitu kan. Mereka akan memberikan eh, cerita-cerita seputar kanker dan kita juga bisa berinteraktif. Ketika kita datang ke dokter kan kadangkala dokter punya waktu yang sudah ada limitednya. Nggak bisa kita ngobrol kepanjangan. Nggak bisa kamu bawa satu buku itu langsung kamu tanya, dok, halaman 2. Dok, saya mau tanya dong, dok, apa yang harus saya makan? Nanti halaman 3. Ini belum, dok, saya masih mau tanya. Kasihan pasien di luar yang menunggu, ya kan? Jadi kita nggak bisa membombardir pertanyaan di hadapan dokter dengan banyak sekali pertanyaan yang mungkin memang kita memiliki hak sebagai pasien untuk bertanya. Namun kan dokter juga punya waktu gitu. Untuk yang lain-lain juga, apalagi teman-teman BPJS ya. Kita pasien banyak sekali menunggu di luar. Kita nggak bisa ngobrol panjang lebar terlalu banyak. Pasti dokter hanya poin-poin tertentu yang bisa dibahas. Kan begitu ya Bu Ria ya. Jadi kita kalau di grup itu, di grup WhatsApp, kita bisa, mungkin kita juga bisa japri. Ketika dokternya senggang, mungkin dokter bisa menjawab. Nah itulah manfaat-manfaatnya ya Mbak Ani ya, yang bisa diperoleh. Kalau saya tambahin ya, Ya, saya rasa malah yang lebih kita harus perhatikan atau kita kontrol itu kalau orang itu ada komorbid. Itu yang ya, harus lebih dikontrol daripada kita ngeributin kanker ini, boleh makan apa segala macam, itu malah lebih pusing. Menurut betul. saya ada gula, saya kontrol gulanya saya sehingga ya, nah dengan kalau komorbid kita terkontrol baik gitu, itu yang membuat tidak memicu kankernya itu berkembang. Jadi menurut saya itulah yang harus dijaga, yang ada komorbid sakit ginjal, ya udah pantangannya ginjal apa gitu loh. Kalau gula ya emang udah tahu nggak boleh terlalu banyak gula, ya kita batasin, bukannya nggak boleh sama Betul. sekali, tapi kita batasin. Menurut saya lebih baik kita kontrol komorbidnya kita daripada kita ngeributin penyakit kanker nih, boleh makan ini, boleh makan apa, gimana. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi Setuju. menurut saya itu jauh lebih bijak daripada ngeributin melulu masalah makanan. Ya kita bijak lah, Bapak, menurut hati nurani kita
kira-kira ini baik apa enggak ya. Kita timbang-timbang sendirilah untung ruginya gitu loh. Lebih banyak untungnya yang mana, yang ruginya gimana gitu. Kalau lebih banyak untungnya makan ini lebih banyak untungnya, ya udah makan aja gitu loh. Jadi nggak ngeributin ini ono gitu. Menurut saya sih Betul. seperti itu ya. Setuju. Setuju. Ya. Kembali lagi ke CISC. Promo. Numpang promosi. Ya sebetulnya enggak sih, cuman ya memang kami eh, untuk memberikan satu edukasi terhadap masyarakat. Bila sudah terkena kanker, ya kan? Kalau di CISC ini kita memiliki semua jenis kanker. Kami ini seperti Toserba, toko serba ada. Jadi mau jenis kanker apapun, silakan, monggo, silakan klik di www.cancerclubcisc.org. Itu Anda bisa menemukan berbagai jenis cancer ya, bisa ikut join di WhatsApp group, dan kami juga memiliki yang namanya rumah singgah. Namun rumah singgah itu memang kita peruntukkan untuk teman-teman pasien dari luar kota ya, Bu Ria ya. Mungkin Bu Ria di Kalimantan juga ada ya, ada rumah singgah sekarang. Ada. Nah, jadi kita memiliki rumah singgah untuk diperuntukkan pasien-pasien yang dirujuk dari RSUD setempat. Biasanya kan dirujuknya ke Jakarta. Nah, ketika ke Jakarta sudah menggunakan BPJS, nah kami memang menerima pasien yang BPJS kelas 3 ya, yang nggak mampu dalam hal ekonomi karena barriersnya kanker itu kan memang di ekonomi ya. Kalau ini kita mau akui ya. Kalau memang mampu mah udah langsung ini aja pakai yang bayar mandiri ya kan. Kalau memang teman-teman yang masih menggunakan BPJS kelas 3 yang nggak bisa membayar, oke lah datang saja ke kami. Kita rumah singgah welcome untuk menerima satu pendamping dan satu pasien itu aja. Jadi kita bisa menerima teman-teman yang berobat di Jakarta sekitar arah Darmais ya, Rumah Sakit RSCM, nah itu masih bisa lah. Kita ada di Anggrek Neli Murni, ada di Jalan Pramuka, di Gang Murtado. Mungkin Ibu Ria mau tambahkan lagi. Ibu Ria ini salah satu ketua kami juga di Kalimantan. Jadi CISC ini memiliki 12 cabang di Provinsi Indonesia. Di Kalimantan ada, Sulawesi ada, Sumatera ada. Puji Tuhan ya Bu Ria ya. Bahkan sampai di Batam, Bengkulu. Bu Ria, silakan ditambahkan Bu Ria. Kedengaran ya suara ya? Kedengaran. Oh, gitu. Jadi Anggotanya jadi berapa Bu sekarang CISC? Sekitar berapa? ada 12 Anggota. cabang ya, Iya. selain Jakarta ya. Jadi memang cita-cita katanya kan seluruh provinsi, tapi belum tuh. Jadi memang apa ya, dengan CISC ini kita kayak rumah singgah, kita di Kalsel ya. Kita kan di Banjarmasin. Dari daerah-daerah itu banyak sekali yang memerlukan informasi. Kalau yang berobat ke kota kan mereka nggak tahu di mana rumah sakit, seperti apa cara daftarnya, seperti apa supaya bisa masuk ketika pertama atau dirujuk ke poli lain. Terus mereka kadang-kadang juga meminta bantuan dalam hal bagaimana sih cara datang dari rumah singgah ke rumah sakit. Terutama mereka banyak memerlukan apa ya, cara mendaftar, merujuk kembali, terus ke laboratorium, ke pemeriksaan yang lain. Biasanya teman-teman kasih support sih, teman-teman sungguh luar biasa. Teman-teman Ya. kita untuk membantu kawan-kawan yang atau orang-orang yang memang belum masuk ke CISC, masyarakat sekitar. Kadang bahkan itu ada yang dibantu dijemput karena sudah nggak bisa jalan dari pelosok yang masih bisa dijangkau. Naik, kalau di Banjarmasin tuh teman-teman pernah naik klotok, naik sampan. Wow, luar Nah, biasa karena ya. daerah rawa ya, iya. Jadi dijemput, digendong ke klotok, dibawa ke kota, sampailah ke rumah singgah dan pengobatan seperti itu. Ya. Dan kita sekarang saat ini juga kami memiliki CISC Indonesia, kita memiliki patient navigation ya, di mana
kami memiliki teman-teman navigators yang ditempatkan di 2 rumah sakit sementara ini, ada di Rumah Sakit Darmais dan juga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi mereka itu bertugas untuk mendampingi para pasien yang sedang menjalani pengobatan, terapi, bagaimana cara-caranya. Karena kan pengguna BPJS itu kadang sering masih bingung gitu. Setelah ini tahap apa lagi yang harus saya jalankan? Habis ini bagaimana, kan begitu. Mereka aja udah pusing mikirin penyakitnya, apalagi harus ke rumah sakit, harus ikutin ininya prosedurnya gitu. Nah, inilah fungsi-fungsi daripada patient navigation kami yang akan selalu mendampingi. Jadi silakan saja bagi teman-teman di luar sana, mungkin ada keluarga, ada teman, sahabat ya yang mengalami sakit, kita harus tahu bahwa kita tidak sendiri ketika kita mengalami sakit. You are not alone. Jadi kita banyak sekali teman-teman, kita punya sahabat, punya komunitas yang bisa saling melengkapi, yang bisa saling menguatkan. Kita semua adalah saudara. Mau agama apapun, suku apapun, kita semua ciptaan Tuhan. Di mata Tuhan kita tidak ada apa-apa. Jadi kita tidak ada arti yang seperti, oh kamu nih pejabat, kamu ini siapa? Oh no, di dunia saja Anda pejabat, namun di mata Tuhan semua adalah sama. Makhluk ciptaannya yang mulia. Ya, jadi waktu juga yang akan memisahkan kita, saya sih masih mau ngotik-ngotik ya. Kita nanti kapan-kapan kita ini kopi darat ya, kita janjian kita mau kopdar aja dengan Mbak Ani, dengan Mbak Ria. Kita kalau ketemu ya, ini banyak sekali teman-teman juga yang di ruang virtual, kita akan kopdar kalau misalnya kita ada waktu nanti. Saya Valencia Maria, terakhir saya akan bertanya sama Mbak Ani, apakah ada take home message yang mau disampaikan ke pendengar orkestra? Ya, pesan dari saya, jangan takut menghadapi penyakit kanker. Pasti kalau Tuhan ada kasih masalah, pasti Tuhan kasih bantuannya, caranya, pertolongannya yang kita nggak pernah tahu itu dari mana. Nanti pasti akan Tuhan kirimkan, kasih tahu ke kita. Jadi hadapi aja sampai nanti satu saat waktunya Tuhan panggil, ya kita harus tetap bisa tenang menghadapinya dan menjalaninya. Jadi nggak usah ketakutan dan nggak usah kebingungan, jalani aja sesuai dengan prosedur medis yang ada, yang dokter-dokter sudah kasih tahu, dan percayalah sama dokter itu. Jadi jangan kita tidak percaya, karena kalau kita nggak percaya dokternya juga pusing kan ya, kitanya terlalu kebawelan dan ini segala macam. Jadi dokter yang tahu kondisi kita, ya percayalah sama dokter itu. Dia juga akan semua dokter pasti akan berusaha pengen supaya pasiennya sembuh. Jadi percayalah sama dokter itu, dan kita doakan saja dokter itu supaya dikasih hikmat untuk bisa menangani, kayak mengobati kanker kita dengan baik. Pasti Tuhan kasih tahu jalannya. Itu aja. Jadi teman-teman jangan pergi-pergi ke tempat yang lain yang nggak jelas gitu, malah itu membuang-buang waktu dan buang-buang uang gitu loh. Jadi jalani aja secara medis. Iya. Itu pesan Mungkin dari dari saya. Bu Ria mau disampaikan message-nya? Ya, saya sih setuju dengan Ibu Ani. Dokter itu sudah punya pendidikan, sudah punya keahlian. Kita akan lebih tenang ketika kita menceritakan siapa kita, seperti apa pikiran kita, dan kita akan percaya. Dan satu lagi, bergabunglah dengan komunitas yang bisa mendukung kita untuk sehat, happy, dan semangat. Itu aja. Iya. Dan kita juga harus selalu ingat ya, apa? Cerdik. Ya, Cerdik. itu adalah selalu kita kumandangkan cerdik. Kan nih tahu cerdik? Slogan dari Kemenkes? lupa ingat. Oke. Cerdik itu adalah suatu kata cerdik. Ya, kita memang harus smart ya. Jadi manusia kita harus smart. Apalagi kita makhluk ciptaan Tuhan, kita harus smart. Nah, cerdik. C itu adalah cek kesehatan secara berkala. Jadi kita harus yakin bahwa kita ini setiap manusia itu ya kadangkala yang seperti kita bisa namanya turun naik ya kan. Ada kadangkala kita bisa sakit, kita ada
mungkin kolesterol naik. Kayak kemarin saya tahu-tahu tensi saya biasa rendah, AB saya biasa rendah. Kemarin 133, saya kaget. Loh, panik saya. Kok kepala saya memang agak migrain gitu kan. Nah, itulah karena saya cek gitu. Pas saya cek, tadinya saya pengen donor darah. Tapi saya berpikir bahwa, nah itulah kadang-kala kita menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Saya sudah menduga bahwa saya biasa HB rendah. Jadi saya pikir pasti HB saya rendah, nggak mungkin saya bisa diterima untuk donor darah. Pulang ke rumah, saya langsung cek tensi saya. Lah, kok 133? Nah, itulah kita kadang-kala seperti itu ya. Itu terjadi atas diri saya. Kemudian E-nya apa? E-nya kan asap rokok. Itu juga harus kita tanamkan di pikiran kita. E-nya kan asap rokok. Kita belum bisa ya, free of tobacco ya. Kita masih tobacco itu masih agak inilah harus pelan-pelan. Padahal kan produsen rokok itu sudah tulis rokok berbahaya bagi tubuh kita. Tapi tetap aja orang merokok. Bahkan udah dengan cara lain. Wah, saya pakai vape aja. Enggak, ini kok enggak apa-apa. Sama saja ya, Bu Ria ya. Nah, itu. Kemudian R. R-nya apa? Rajinlah berolahraga. Jadi kita harus ada aktivitas, nggak usah yang berat-berat, jalan kaki saja bisa, ya kan? Kita bisa tepuk-tepuk supaya kita aliran darah kita menjadi lancar. Itu juga bisa di tempat. Kalau bisa, kita jalan pagi, kita jalan keliling kompleks, ya kan? Kita jalan keliling rumah, atau saya cuma tinggal di gang, ya nggak apa-apa lah, kita jalan bolak-balik kan begitu, ya kan? Nah, kemudian D, D-nya apa? Diet seimbang. Diet Diet seimbang. Jadi kita seimbang. diet seimbang. Tadi kita sudah panjang lebar membicarakan tentang makanan ya. Diet itu harus seimbang. Jadi makanlah secukupnya saja. Jangan sampai berlebih-lebih. Jangan dibilang, oh di Kalimantan durian enak, saya mau makan duriannya. Wah, hari ini durian ini, besok durian ini kan gitu. Jangan ya. Kita makan cukup, icip-icip, udah kita tahu kita punya sakit, kita punya komorbid, ya udah kita nggak usah berlebih-lebih. Kemudian I-nya apa? Ani? Apa ya? Istirahat harus cukup. Jadi kita harus istirahat yang cukup, tidur harus cukup ya. Kalau memang kita sudah capek, istirahat. Jangan dibikin tubuh kita itu kan kayak mesin ya. Apalagi semakin kita bertambah usia, mesin itu akan tetap ya namanya mesin tua ya gimana sih kalau udah bertambah usia. Jadi kita harus bisa istirahat lah yang cukup ya. Saatnya tidur ya kita tidur, nggak perlu kita megang HP. HP dijauhin dari tempat tidur karena HP ini juga berbahaya. Ini kan juga ada radiasi ya. Jadi kita bisa taruh agak jauh, nggak usah pusingin orang mau WA, mau ngomong apa-apa. Udah kita ini aja gitu. Ya kan kalau memang penting bisa ditelepon dan begitu. Kemudian Kak, tadi dari awal kita sudah berbicara loh yang K. Kelola stres. Kelola stres. Iya, jadi kita harus bisa mengelola stres kita dengan baik, berpikir yang positif, melakukan yang terbaik. Biarkan saja orang lain mau ngomong apa, mau bicara apa tentang kita. Yang penting kita lakukanlah yang kita bisa. Do your best, let God do the rest. Amin. Oke, saya Valencia Maria, saya pamit. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Yusak, Pak Yakub. Oke, saudaraku, pada akhirnya kita akan berpisah dengan sebuah lagu Tangan Tuhan Sedang Merenda. Tuhan memberkati host kita dan narasumber. Sampai jumpa Senin yang akan datang.